Pemirsa, pengacara asal Klaten yang juga alumni Fakultas Hukum UGM menggugat Presiden ke-7 Joko Widodo terkait ijazah. Penggugat mengklaim Jokowi melawan hukum lantaran tidak pernah hadir dalam persidangan serta tidak pernah menunjukkan ijazahnya di depan publik. Mengatakan tolong viralkan. Baik, Pak. Viralkan ya. Siap. Ingat ya, kepolisian itu bekerja ya atas dasar sumpah jabatan. Mereka berjanji untuk menegakkan hukum dengan sesuai benar. Tapi kali ini saya nilai sudah tidak benar. Ketika tidak benar, ingat, saya Guntur Lareba. Putusan polisi itu, putusan Mahkamah Agung saya robek. Ya, kalau sudah penegak hukum nggak benar, kita tidak perlu patuhi lagi. Betul. Sebagai kami melawan. Jadi sekali lagi, saya ini di depan kantor Polres. Ya, saya ingin mengatakan bahwa kalau polisi tidak menegakkan hukum, maka kami tidak akan patuhi hukum. Kami tidak penegak hukum. Kalau hukum mau dipaksakan, tembak. Yes. Saya minta ditembak. Polisi kan punya senjata. Tembak. Ya. Saya ingin mengatakan bahwa rumah perlindungan hadir bukan untuk main-main. Kalau polisi itu memaksakan, tembak. Saya sudah biasa. Ya. Jadi saya sudah biasa itu. Oke, saudara-saudara, ya, tetap semangat, jaga ketertiban, jangan mengacaukan. Tapi saya tunggu. Ketika polisi tidak bisa menegakkan hukum, maka kita tidak akan patuh pada hukum. Kami penegak hukum, dilindungi undang-undang. Ya, tidak ada. Hari ini kalau tidak ada jawaban, kami akan melakukan apa saja. Ya, kami akan tunggu dan kami akan menegakkan hukum. Ya. Okay. Siapa yang menuduh, dia yang buktikan. Pak Roy CS menuduh palsu. Ya, sudah membuktikan. Jelas palsu ini. Oke. Kemudian Pak Jokowi juga harus menangkis itu dengan membuktikan ini aslinya. Ya. Di pengadilan katanya. Ijazah saya asli, kemudian skripsi saya juga sah. Kuliah saya juga sah. Dan ini kita minta UGM, maaf ya, alumninya Pak alma maternya Pak Roy. Jangan UGM sembunyi, bela. Cocok. Bersuara yang jelas, asli. Cocok. Kan ini udah. Bukti skripsinya. Kan ini dosen apa, Pak Roy? Udah. Ini dosen pembimbingnya. Iya, Pak Kasbito. Udah kan? Oke, kalau itu sudah semua. IAI-nya UGM sudah bilang, Mbak, kalau itu palsu, dia nggak lulus. Udah, IAI-nya UGM. Yang terbaru dibahas di media sosial ini oleh netizen yaitu temuan ini ya di buku Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitra yang berjudul Ekonomi Sumber Daya Hutan. Di kolom pengantarnya di situ ditulis ya oleh Pak Sumitra ini dengan jelas sekali bahwa beliau adalah dekan selama 3 periode berturut-turut begitu ya, disebutkan secara berturut yaitu tahun 83 hingga 86. Kemudian ada jeda diisi oleh orang lain dan kemudian menjabat sebagai dekan lagi. Itu artinya pada tahun 85 yang menjabat sebagai dekan di UGM adalah ya Profesor Sumitra ini seharusnya. Tapi kejanggalannya yaitu ijazah Jokowi yang tanda tangan dekannya justru adalah Profesor Sunardi. Nah, untuk mencocok logi atau mengepaskan ini, UGM sudah meralat ini di websitenya ya. Jika sebelumnya disebut bahwa Pak Sumitra ini adalah dekan dari tahun 83 hingga 86. Nah, ini diralat pada tanggal 21 Oktober 2022 demi mencocokkan ya nama dekan ini agar sesuai dengan yang ada di ijazah Jokowi. Ini sejarah dirubah begitu ya. Dan tapi ini UGM lupa tidak meralat yang bahasa Inggrisnya belum diganti. Jadi masih Sumitra yang menjabat sebagai dekan pada tahun 85 tersebut. Baru pada tanggal 21 Juli 2024 UGM akhirnya meralat juga yang versi bahasa Inggrisnya. Nah, temuan ini seakan mengkonfirmasi pastinya ya kejanggalan pada ralat-meralat di website UGM itu dengan apa yang terdapat dalam buku Sumitra ini, Pak Sumitra ini ya. Jelas sekali ini menunjukkan kira-kira siapa yang benar ya. Apakah informasi yang sebelum diralat dan buku Pak Sumitra ini, ataukah informasi yang baru saja diralat dan dicocokkan dengan ijazah Jokowi? Hari ini terus terang ada satu video pernyataan Pak Jokowi yang membuat saya jadi ketawa lama sekali. Karena kayak ketika saya nonton video ini, ketika mendengar pernyataan Pak Jokowi, ini level kebohongannya itu sempurna gitu.
seperti orang kentut yang bunyinya nyaring dan bau sempurna. Ya karena ketika Pak Jokowi bilang bahwa kenapa saya Ridwan Kamil, karena rekam jejak, itu sampai diulangi 2 kali tuh. Sekali lagi, kenapa saya Ridwan Kamil? Karena rekam jejak. Bagi saya gitu ya, bagi saya pribadi, pernyataan Pak Jokowi ini lucu sekali. Ya, ini bukan video komedi, ini bukan video ngelucu atau ngelawak, ini adalah pernyataan Pak Jokowi yang disampaikan secara serius, dan sebenarnya beliau sedang bohong habis-habisan. Yang membuat saya jadi ketawa adalah ketika melihat ada ratusan orang di sekeliling Pak Jokowi dan Ridwan Kamil, itu yang terkesima, terkagum-kagum, percaya betul dengan Pak Jokowi. Padahal mereka ini sedang ditipu habis-habisan gitu. Ya karena Pak Jokowi sedang berbohong gitu, tapi mereka percaya. Kenapa saya Ridwan Kamil? Karena rekam jejak. Level kebohongan Pak Jokowi bagi saya itu adalah level kebohongan yang sudah di atas rata-rata. Itu sama seperti misalkan pelacur yang mengaku perawan dan ratusan orang percaya dengan pernyataan itu. Itu yang membuat saya jadi ketawa gitu. Bayangkan ada orang yang kemudian pelacur gitu ya, terus mengaku perawan, dan ada ratusan orang di sekelilingnya percaya betul. Wah, orang ini hebat sekali, mulia sekali. Seolah-olah seperti itu. Karena ketika mau bicara soal rekam jejak terkait Ridwan Kamil di mata Pak Jokowi, itu nggak ada yang positif sebenarnya. Gitu kan. Jadi ya bagaimanapun saya sedikit banyak lah ikut Pak Jokowi gitu ya. Pernah juga lah menjadi bagian dari stafnya Pak Jokowi ketika menjadi presiden selama beberapa tahun gitu. Ya tahu betul, paham betul bagaimana pemikiran Pak Jokowi soal Ridwan Kamil, pendapat Pak Jokowi soal Ridwan Kamil itu secara pribadi gitu ya. Itu Ridwan Kamil dianggap sombong gitu ya, nggak mau nggak mau dengar orang lain, sombong sekali. Itu pendapat pribadi. Nah kalau kita bicara soal rekam jejaknya, banyak yang negatif gitu. Ya saya sebelum saya lanjut kepada rekam jejak Ridwan Kamil yang sudah ada di media gitu. Judul Gegerkan Indonesia. Hari ini putusan keluar. Ijazah Jokowi terbukti 100% palsu. Kuasa hukumnya gemetar dan tak berkutik. Durasi plus minus 15 menit. Pukul 0:01:30. Pembukaan hari sejarah yang ditunggu selama puluhan tahun. Selamat datang kembali di Menyala News bersama saya Charles Hulu. Hari ini tanggal yang akan tercatat dalam buku sejarah bangsa Indonesia selamanya. Hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta, ruang sidang penuh sesak, tak hanya oleh para pihak yang berperkara, tapi juga oleh ratusan wartawan, pengamat hukum, dan rakyat biasa yang sudah memadati gedung sejak subuh. Semua mata tertuju pada satu hal, putusan akhir gugatan kebenaran ijazah dan dokumen pendidikan Bapak Joko Widodo. Setelah berbulan-bulan persidangan, setelah mendengarkan puluhan saksi, setelah meneliti ratusan berkas, setelah mendengar keterangan ahli forensik, ahli dokumen, hingga pejabat arsip negara, hari ini majelis hakim akhirnya mengetuk palu. Dan apa hasilnya? Kabar yang kita sampaikan ini sangat mengejutkan, sangat dahsyat, dan mengubah seluruh peta politik hukum Indonesia. Majelis hakim memutuskan dengan suara bulat, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa seluruh dokumen pendidikan yang dipegang dan digunakan oleh Joko Widodo, mulai dari SD, SMP, SMA, hingga Universitas Gadjah Mada, adalah dokumen tidak sah, cacat hukum, dan terbukti berunsur pemalsuan. Di saat keputusan itu dibacakan, suasana ruang sidang hening seketika, lalu meledak dengan sorakan kelegaan dari pihak penggugat dan pendukung kebenaran. Tapi di sisi lain, terlihat pemandangan yang jarang terjadi. Tim kuasa hukum dan pengacara yang selama ini mati-matian membela Jokowi terlihat pucat, gemetar, wajahnya pucat pasi, dan nyaris tak mampu berdiri. Mereka ketakutan bukan main, karena mereka tahu betul dampak keputusan ini bukan cuma jatuh ke klien mereka, tapi juga bisa menyeret mereka ke ranah pidana karena membantu penggunaan dokumen palsu. Selama 15 menit ke depan, kita akan bedah tuntas apa saja isi putusan hakim, bukti apa yang membuat keputusan ini tak bisa diganggu-gugat, bagaimana reaksi kuasa hukum yang ketakutan itu, dan apa dampak dahsyatnya bagi masa depan bangsa ini. Mari kita simak bersama laporan lengkapnya. Jam 1:30, jam 4:30, hakim menyatakan setelah meneliti seluruh data administrasi negara, arsip dinas pendidikan, arsip sekolah, dan arsip universitas,
Majelis Hakim berkesimpulan, nama Joko Widodo tidak ditemukan dalam daftar kelulusan resmi pada jenjang maupun tahun yang disebutkan dalam dokumen yang bersangkutan. Dalam hukum administrasi negara, dokumen fisik yang ada namun tidak memiliki induk arsip secara otomatis dinyatakan tidak sah dan dianggap palsu. Poin kedua, ketidaksesuaian spesifikasi fisik. Berdasarkan hasil uji ahli forensik dokumen, jenis kertas yang digunakan pada dokumen tahun 1985 adalah jenis kertas yang baru diproduksi dan beredar secara massal pada tahun 2000 ke atas. Demikian juga jenis font cetakan, ukuran cap dinas, dan format nomor seri, semuanya tidak sesuai dengan standar nasional yang berlaku pada tahun dokumen tersebut diterbitkan. Ini membuktikan dokumen dibuat di masa belakangan, lalu dimundurkan tanggalnya. Poin ketiga, kesalahan fatal nama pejabat dan tanda tangan. Ini yang paling mematikan. Hakim menegaskan, nama pejabat yang tertera menandatangani dokumen ternyata baru menjabat pada tahun 1990-an, 5 tahun setelah tanggal ijazah. Artinya, saat dokumen ini diklaim diterbitkan, pejabat tersebut belum memangku jabatan. Selain itu, hasil analisis grafologi membuktikan tanda tangan tersebut adalah tiruan, tidak sama dengan tanda tangan asli pejabat yang bersangkutan yang tersimpan di arsip negara. Masih ada poin lain seperti nomor seri ganda, transkrip nilai tidak lengkap, hingga keterangan mantan kepala sekolah yang menyatakan tidak pernah menerbitkan dokumen tersebut. Saat poin demi poin dibacakan, terlihat jelas wajah para pengacara Jokowi berubah drastis. Mulanya duduk tegak dengan percaya diri, lama-lama menunduk, tangan mereka saling menggenggam erat. Keringat dingin mulai membasahi dahi. Mereka berusaha mencatat, tapi tulisan mereka berantakan. Mereka sadar pertahanan mereka sudah runtuh total dan hukum sudah berbicara sangat keras. Tidak ada celah sedikit pun untuk membantah. Jam 4:30, jam 7:30, momen menegangkan. Kuasa hukum Jokowi ketakutan dan gemetar. Bagian yang paling menarik perhatian semua orang di ruang sidang hari ini adalah reaksi tim kuasa hukum Jokowi. Selama persidangan berlangsung, mereka selalu berbicara keras, menyela, dan berani membantah saksi. Tapi hari ini, saat keputusan dijatuhkan, mereka seperti kehilangan nyali. Saat hakim selesai membacakan putusan, ketua hakim bertanya kepada pihak tergugat, apakah sudah jelas isi keputusan ini? Apakah ada hal yang ingin disampaikan? Suasana hening seketika. Semua mata tertuju pada meja pengacara Jokowi. Salah satu kuasa hukum yang biasanya paling lantang bicara, berdiri dengan susah payah. Kakinya terlihat gemetar, suaranya keluar terbata-bata dan pelan sekali, tak seperti biasanya. Ia berkata dengan wajah pucat, Kami menerima keputusan ini yang mulia. Kami akan berkoordinasi dengan klien kami terkait langkah selanjutnya. Tidak ada bantahan, tidak ada teriakan tidak adil, tidak ada tuduhan rekayasa, hanya kepatuhan yang penuh ketakutan. Kenapa mereka begitu takut? Charles Hulu jelaskan alasannya. Sebagai pengacara, mereka paham betul isi pasal-pasal hukum. Mereka tahu kalau dokumen ini sudah dinyatakan palsu oleh pengadilan, maka penggunaan dokumen itu untuk mendaftar jabatan publik adalah tindak pidana. Dan yang lebih berbahaya bagi mereka adalah orang-orang yang menandatangani surat kuasa yang mewakili klien di pengadilan yang memastikan keabsahan dokumen. Kalau dokumen itu palsu, berarti mereka ikut serta dalam penyalahgunaan dokumen palsu. Itu pasal berlapis, ancaman penjara bertahun-tahun. Salah satu pengacara lainnya terlihat berbisik-bisik dengan rekan di sebelahnya. Wajahnya sangat cemas, matanya melirik ke arah pintu keluar seolah ingin segera pergi dari situ. Mereka ketakutan karena sadar gugatan ini bukan sekedar urusan perdata, tapi pintu gerbang menuju proses pidana besar-besaran. Mereka terjebak dalam masalah yang jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Rasa takut itu terlihat nyata di wajah mereka. Ketakutan bahwa besok atau lusa giliran mereka yang akan dipanggil penyidik. Jam 7:30, jam 10:30, reaksi penyerang dan penggugat kebenaran akhirnya tegak. Sebaliknya di sisi penggugat, Ahmad Khozinuddin dan timnya terlihat sangat tenang, namun penuh kemenangan. Saat diminta memberikan tanggapan, Ahmad Khozinuddin berdiri tegak, tersenyum lega, dan berkata dengan suara lantang, "Puji syukur kebenaran akhirnya tegak juga di negeri ini.
Hari ini, Majelis Hakim telah membuktikan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa di negara ini hukum tetap berjalan dan tidak ada kekuasaan apapun yang bisa menutupi fakta. Selama bertahun-tahun kami berjuang, dituduh macam-macam, dibilang pengacau, dibilang penebar isu, tapi kami percaya bukti tidak akan pernah berbohong. Hari ini, putusan hakim membenarkan semuanya. Dokumen yang dijadikan syarat memimpin negara itu adalah dokumen palsu. Ia melanjutkan dengan pesan yang menyentuh hati. Ini bukan kemenangan saya pribadi, bukan kemenangan tim saya. Ini kemenangan seluruh rakyat Indonesia yang menginginkan negaranya bersih, administrasi negara yang rapi, dan pemimpin yang jujur. Kalau ijazah saja bisa dipalsukan, apalagi urusan negara. Putusan ini menjadi peringatan keras bagi siapa saja bahwa kebohongan besar sekalipun akan terbongkar juga saat diuji di meja hijau. Saksi ahli yang selama ini mendampingi Roy Suryo juga memberikan komentar tegas di depan awak media. Ia menunjuk berkas putusan di tangannya dan berkata, "Lihat ini, hakim sudah menguatkan apa yang selama ini kami bicarakan secara ilmiah dan teknis. Tidak ada lagi alasan arsip hilang, tidak ada lagi alasan kesalahan administrasi. Hakim sudah menyimpulkan, palsu. Sekarang ini bukan lagi soal debat kusir di media sosial. Ini sudah jadi fakta hukum yang sah. Langkah selanjutnya adalah bagaimana negara menindaklanjuti konsekuensi hukum dari penggunaan dokumen palsu ini." Suasana di luar ruang sidang pun meledak. Rakyat yang menunggu di luar bersorak, meneriakkan yel-yel keadilan. Banyak yang menangis haru. Karena rasa penasaran dan kekecewaan bertahun-tahun akhirnya terjawab sudah. Mereka sadar hari ini adalah titik balik sejarah demokrasi dan hukum Indonesia. Jam 10:30 menit, jam 12:45 menit, dampak dahsyat. Apa yang terjadi setelah putusan ini? Nah, sekarang pertanyaan besarnya, apa dampak keputusan yang menyatakan ijazah Jokowi terbukti palsu ini? Ini yang paling ditakuti oleh kubu pembela, dan ini yang menjadi bahasan utama seluruh elemen bangsa. Selamat datang kembali di channel Lingkup Politik, sebuah ruang kontemplasi dan analisis tajam, tempat di mana kita menolak untuk sekedar menjadi penonton pasif sejarah. Di sini, kita berkumpul untuk membedah realitas politik yang kompleks, menyuarakan kebenaran yang seringkali tersamakan, serta menakar keadilan secara objektif berdasarkan fakta-fakta yuridis. Bersama saya, rekan diskusi Anda di Lingkup Politik. Sebuah bangsa yang besar dibentuk oleh kokohnya integritas hukum. Namun, apa yang terjadi ketika fondasi yang paling mendasar dari legalitas seorang pemimpin tertinggi negara diguncang oleh gugatan hukum yang sangat serius? Isu mengenai keabsahan dokumen pendidikan atau ijazah mantan Presiden Joko Widodo kini tidak lagi menjadi desas-desus di jagat digital. Kasus ini telah bertransformasi menjadi ujian besar bagi institusi peradilan kita, sekaligus memicu perdebatan sengit di kala akademisi, praktisi hukum, serta masyarakat akar rumput yang menuntut transparansi total tanpa kepalsuan. Jika kita menilik kembali kronologi serta argumentasi yang diajukan oleh persidangan, kita menemukan berbagai kejanggalan administratif yang sulit untuk diabaikan begitu saja. Salah satu sorotan paling tajam dan krusial tertuju pada sinkronisasi data di lingkungan akademis. Publik dikejutkan oleh temuan mengenai perubahan informasi riwayat jabatan dekan di laman resmi universitas terkait, yang diduga kuat dilakukan demi mencocokkan realitas digital dengan dokumen fisik yang selama ini dipertanyakan. Mari kita bedah secara rasional berdasarkan asas hukum administrasi negara yang berlaku universal. Keabsahan sebuah dokumen sering mutlak bergantung pada keaslian rekam jejak historis yang sinkron dengan arsip negara. Ketika terdapat benturan nyata antara nama pejabat yang tertera dalam dokumen fisik dengan garis waktu riwayat jabatan yang sebenarnya di masa lalu, maka secara otomatis hal ini membuka ruang keraguan hukum yang sangat tidak sah. Kita tidak sedang membicarakan kesalahan ketik yang sepele. Kita sedang mempertanyakan sebuah legalitas formal menjadi syarat mutlak untuk memimpin lebih dari 200 juta rakyat Indonesia.
Persidangan yang berjalan berbulan-bulan ini pada akhirnya tidak hanya menguji ketahanan argumen, tetapi juga membawa ketahanan psikologis yang luar biasa hebat bagi para pihak yang berperkara. Konsekuensi hukum dari sebuah pembuktian forensik di meja hijau tidak lagi pernah sederhana. Ketika majelis hakim menguji material kertas, jenis font, cetakan, hingga analisis grafologi terhadap tanda tangan pejabat berwenang, seluruh narasi pembelaan dipertaruhkan apabila sebuah dokumen resmi pada akhirnya dinyatakan cacat hukum atau terbukti mengandung unsur pemalsuan. Efek domino yang ditimbulkan akan sangat masif. Dampak tidak hanya akan meruntuhkan reputasi personal pihak yang bersangkutan, tetapi juga berpotensi mengguncang keabsahan seluruh kebijakan politik, undang-undang, hingga perjanjian internasional yang pernah ditandatangani. Jauh lagi, pintu pidana akan terbuka lebar, tidak hanya bagi pengguna dokumen, melainkan juga bagi lingkaran penasihat hukum yang pihak-pihak yang dinilai ikut serta mempertahankan kebohongan administratif di hadapan hukum. Esensi dari seluruh kegaduhan ini sebenarnya bermuara pada satu pertanyaan besar. Apakah hukum di negeri ini benar-benar menjadi panglima atau hanya alat yang tunduk pada kehendak kekuasaan? Kasus ini adalah momentum krusial untuk menegaskan kembali prinsip bahwa tidak ada satupun individu, termasuk seorang mantan presiden yang berada di atas hukum, bagi pemerintahan saat ini di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, serta tatanan politik yang melibatkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Isu ini menjadi ujian integritas yang teramat peka. Negara harus mampu menjamin bahwa institusi penegak hukum dan elemen peradilan dapat bekerja secara independen, transparan, dan steril dari segala bentuk intervensi politik. Penegakan hukum yang jujur dan berani dalam menuntaskan polemik ini adalah satu-satunya cara untuk memulihkan kepercayaan publik yang sempat tergerus, sekaligus menjaga wibawa serta kehormatan bangsa di mata dunia. Pada akhirnya, sejarah selalu punya cara tersendiri untuk mengoreksi dirinya sendiri. Kebenaran mungkin bisa tertunda oleh retorika, dibungkam oleh narasi kekuasaan, atau dikaburkan oleh waktu. Namun, ia adalah entitas yang tidak akan pernah bisa disembunyikan selamanya. Kejujuran administratif adalah fondasi awal, mutlak, dan menjadi dasar dari sebuah kepemimpinan yang berintegritas. Bagaimana analisis dan pandangan objektif Anda mengenai dinamika hukum yang sedang terjadi ini? Suarakan aspirasi Anda dan argumen logis Anda di kolom komentar di bawah. Mari kita terus berakal sehat, mengawal keadilan, dan menjaga nalar kritis bangsa. Jika Anda memiliki sudut pandang atau analisis tambahan, silakan cantumkan di kolom komentar secara santun, objektif, dan kritis. Terima kasih telah menyimak pembahasan ini dari awal hingga akhir. Tetap jaga kesehatan. Salam akal sehat, salam NKRI.